Salam sejahtera, sawadikap. Perkenalkan kami dari kelompok 146, sesi Jumat 2, dengan anggota saya sendiri Yonas Krisnanda, NPM 2003-2010 157, dan teman saya Alvin Hakim, NPM 2003-2010 168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul plus laporannya. Untuk modul 4 berjudul Stella. Langsung cekidot. Jadi Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Untuk fungsi dari software Stella sendiri adalah menciptakan suatu model, dan dari model tersebut nantinya akan dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Untuk cara program Stella bekerja adalah melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama mapping dan numerating, kedua simulating, ketiga analyzing, dan yang keempat communicating. Pada program Stella ini juga terdapat 3 jenjang atau layering untuk mempermudah pengelolaan model, terutama yang kompleks. Nah, untuk ketiga jenjang tersebut, yang pertama high level mapping layer, yakni jenjang antarmuka bagi pengguna atau user interface. Yang kedua model construction layer, yakni jenjang ini adalah tempat model berbasis flowchart. Untuk yang ketiga equation layer. Nah, pada jenjang ini dapat dilihat persamaan-persamaan matematik yang digunakan dalam model. Nah, terdapat 4 icon penting dalam penyusunan atau pembuatan model dalam software Stella, yang mana ada stocks. Ini fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Ada flow. Ini fungsinya seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stok. Kemudian ada converter yang berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Fungsi lainnya untuk menyimpan konstanta, input suatu persamaan, melakukan kalkulasi, dan berbagai input lainnya, atau menyimpan data bentuk grafis atau tabulasi X dan Y. Dan yang terakhir ada connectors, berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Saya akan lanjutkan untuk penjelasan laporannya. Jadi pada laporan ini kami menggunakan judul implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap produksi sate berbahan baku daging di PT Makan Sehat menggunakan software Stella. Untuk aslab kami yaitu Mbak Dwi Yanyuni. Untuk abstraknya, PT Makan Sehat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, yakni memproduksi sate. Di dalam analisis ini menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam produksi sate yang disimulasikan dengan sistem dinamis. Penelitian ini dilakukan dengan menentukan variabel yang terlibat pada sistem produksi. Nah, selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software Stella yang memodelkan sistem produksi sate. Diperoleh hasil output, yaitu tabel PET. Dapat diketahui bahwa dari bulan Januari hingga Desember, jumlah stok dari sate dan juga permintaan itu mempunyai hubungan berbanding terbalik. Untuk jumlah permintaan itu sebesar 3.000 unit sampai 1.198 unit. Produksi satenya sebesar 7.000 unit dan stok sate sebesar 7.000. Nah, dari data ini diketahui artinya perusahaan ini tidak mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan melebihi dari stok sate. Dari hasil output Stella digunakan perusahaan dalam mengatasi setiap permasalahan yang dialami sehingga perusahaan mampu memaksimalkan keuntungan. Masuk pada pendahuluan, saya akan bacakan untuk yang paragraf terakhir saja. Jadi PT Makan Sehat merupakan salah satu perusahaan produksi sate secara konvensional yang memiliki permasalahan banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan dalam produksi sate yang disimulasikan dengan sistem dinamis di PT Makan Sehat dan memberikan solusi permasalahan terkait produksi sate tersebut. Berdasarkan penelitian, PT Makan Sehat menganalisis proses produksi sate dari data sekunder yang telah ditentukan. Proses pengimplementasian ke dalam aplikasi Stella dilakukan setelah data yang diperoleh, diolah, dan kemudian diterapkan ke dalam model yang telah dibuat pada aplikasi Stella
sehingga siap untuk diterapkan perusahaan. Masuk pada metodologi penelitian, langsung pada yang pertama, tahap pengumpulan data. Nah, pengumpulan data adalah proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa, atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, data yang dihasilkan berupa data kuantitatif atau berupa angka. Nah, data yang digunakan pada praktikum ini ada yang pertama, data jumlah stok bahan baku daging, data jumlah permintaan sate, data persentase peningkatan permintaan, data persentase penurunan permintaan, data persentase kerusakan, data persentase peningkatan produksi. Nah, dibuat tabelnya seperti berikut, di mana jumlah permintaan yaitu 3.000, stok bahan baku daging 7.000, persentase penurunan 2%, persentase peningkatan pemakaian 6%, dan persentase kerusakan, persentase peningkatan produksi 2% semua. Nah, model simulasi produksi sate pada software Stella sebagai berikut. Ini dikatakan stock flow diagram. Lanjut. Nah, tahap pengolahan datanya, yang mana dibuat flowchart. Yang pertama mulai, selanjutnya studi pustaka dan studi lapangan, lanjut pada perumusan masalah, lanjut penetapan batasan masalah dan tujuan penelitian, kemudian lanjut pengumpulan datanya yaitu 6 data tadi, lanjut pada pengolahan data yaitu menggunakan software Stella, lanjut pada verifikasi dan validasi. Nah, pada verifikasi dan validasi, jika terjadi error atau tidak diterima, maka akan kembali pada pengumpulan data. Tetapi jika sudah benar dan tidak terjadi error, maka lanjut pada hasil dan pembahasan, kemudian lanjut pada kesimpulan dasaran dan selesai. Nah, untuk keterangannya saya akan bacakan untuk pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Pada penelitian ini dibutuhkan data sekunder, di mana terdapat 6 data yang dikumpulkan, yakni data jumlah permintaan sate, data stok bahan baku daging, data persentase penurunan, data persentase peningkatan pemakaian, data persentase kerusakan, dan data persentase peningkatan produksi. Untuk pengolahan datanya, dilakukan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Data pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan software Stella untuk menentukan apakah produksi satenya mampu memenuhi jumlah permintaan konsumen. Lanjut pada hasil dan pembahasannya, ada yang pertama validasi model. Ini terbagi lagi, ada GraphPad dan TablePad. Untuk GraphPad-nya, analisanya, untuk GraphPad-nya seperti ini, bisa kita lihat. Dan analisanya, jadi pada grafik disimpulkan dari bulan Januari hingga Desember, produksi sate tidak mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan stok bahan baku daging dan stok sate tidak mencukupi, sehingga proses produksi sate tidak dapat terus dilakukan. Caranya untuk mengatasinya yakni dengan mengurangi jumlah permintaan konsumen dan menaikkan stok bahan baku daging dan stok sate, sehingga proses produksinya dapat terus dijalankan dan berjalan lancar. Untuk TablePad-nya seperti dapat kita lihat. Untuk analisanya, jadi pada proses produksi sate dengan bahan baku daging yang digunakan dengan komposisi 100%, serta berdasarkan TablePad, diketahui jumlah permintaan sate di bulan Januari hingga Desember berbanding terbalik dengan stok sate dan stok daging. Artinya, ini perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan melebihi dari stok sate. Untuk kesimpulannya, yakni salah satu perusahaan menerapkan produksi make to stock, berusaha memenuhi permintaan pelanggan yang fluktuatif dan tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan berusaha memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah
kapasitas produksi dengan membuat suatu simulasi sistem dinamis, yang merupakan suatu teknik pemodelan matematika untuk mendiskusikan masalah yang kompleks dengan menggunakan bantuan software Stella. Dan setelah dilakukan simulasi, maka diketahui perusahaan ini bahwa dari bulan Januari hingga Desember tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan, karena dari grafik dilihat bahwa jumlah produksi sate yang ada lebih sedikit dari jumlah permintaan konsumen. Sedangkan dari table pad-nya diketahui dari bulan Januari hingga Desember jumlah stok dari sate dan juga permintaan pelanggan ini memiliki hubungan berbanding terbalik. Untuk jumlah permintaan sebesar 3.000 unit hingga 1.198 unit, produksi sate 7.000 unit, dan stok sate sebesar 7.000. Nah, dari hasil tersebut diketahui perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan melebihi dari stok sate. Karena hasil yang didapat demikian, maka hasil simulasi ini belum dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, ini disarankan dilakukan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil output supaya output yang dihasilkan ini lebih optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan simulasi softwarenya oleh teman saya Alvin Maaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hakim, NPM 168 akan menjelaskan pengaplikasian program Stella pada studi kasus dari kelompok kami, yaitu produksi sate. Di sini kita bisa masuk ke software Stella-nya dulu. Setelah itu kita akan membuat model simulasinya terlebih dahulu. Untuk model simulasinya saya akan memberikan contoh pembuatannya pada baris pertamanya. Pertama kita ke toolbar stock, terus kita drag ke dalam meja pengerjaannya. Di sini kita ganti namanya sesuai dengan studi kasusnya. Saya akan mengganti namanya menggunakan jumlah permintaan. Nah, setelah itu bisa langsung buat flow-nya. Cara membuatnya kita drag dari kotak stok ini, kemudian kita tarik. Di sini saya akan beri nama penurunan daya beli. Kemudian kita ke konverternya. Setelah terbuat, kita bisa menghubungkan menggunakan tools dari Action Connector. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk sisanya sama saja, toolsnya sama, cuman action konektornya agak berubah sesuai dengan studi kasus masing-masing. Setelah itu di sini bisa kita masuk ke model. Kita bisa masukin angkanya, jumlah permintaannya. Di sini saya memberi angka 3000 untuk jumlah permintaan. Kemudian stok dagingnya saya beri 7000. Di sini juga dimasukin angka-angkanya. Kalau ini kita masukin rumus, saya ulang dari atas. Kalau dari
konverternya saya masukin angka 2%. Untuk presentasi penurunan, untuk presentasi peningkatan ada 6%. Kemudian untuk konsumsi sate ini dikali kemudian untuk komposisi penggunaan bahan baku di sini saya masukin 1. Kemudian untuk presentasi produksi daging di sini 2% dan presentasi kerusakannya di sini 2%. Kemudian untuk flow-nya di sini kita masukin rumusnya, yaitu presentasi penurunan dikali jumlah permintaan. Untuk penurunan daya beli, untuk peningkatan pemakaian di sini presentasi peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Kemudian untuk konsumsi sate di sini rumusnya stok sate dikurang jumlah permintaan. Untuk produksi sate ini komposisi penggunaan bahan baku dikali stok daging. Kemudian untuk bahan baku rusak, presentasi kerusakan dikali stok daging. Dan untuk produksi daging, di sini presentasi peningkatan produksi daging dikalikan dengan stok daging. Kemudian setelah kita masukin angkanya semua, nanti akan terlihat kalau kita scroll seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tabelnya. Di sini kita bisa masukin graph pad-nya dulu, tabel 1. Nah, untuk inputnya itu seperti ini, jumlah permintaan, stok daging, stok sate, konsumsi sate dan produksi sate. Kita klik 2 kali saja. Jangan lupa graph type-nya time series. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita run. Kemudian run spec. Nah, run spec-nya kita pakai yang bulanan atau months. DT-nya 1, from 1 to 12. Ini kita oke saja. Nah, terus keluar ini. Nih. Kemudian untuk tabel keduanya kita bisa masukin aja terlebih dahulu. Nah, nanti tabel 2-nya ini inputnya seperti ini. Kurang lebih sama dengan tabel pertamanya, jumlah permintaan, stok daging, stok sate, konsumsi sate dan produksi sate. Langsung di oke saja. Kemudian ke run spec. Ini pakai mon juga, DT-nya 1, from 1 to 12. Lanjut ke oke. Kemudian kita langsung run aja. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Demikian proses pengerjaan dari modul 4 yaitu Stella oleh kelompok 146. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.